Kobaran api melahap satu unit rumah semi permanen di kawasan Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Warga sekitar lokasi kebakaran berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Kencangnya angin dan padatnya bangunan membuat pemadaman sempat terkendala. Salah satu penghuni rumah yang tengah hamil muda mengalami luka bakar terkena percikan api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut tetangga korban, peristiwa ini terjadi akibat perebutan warisan. Memicu karena emosi, saling emosi, beradik, dan mereka tidak bisa saling kontrol. Akhirnya penyebabnya tempat kilang tersebut bakar gitu. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan di lokasi kebakaran. Kasus kebakaran ini tengah ditangani aparat kepolisian sektor Medan Barat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam 1 bulan terakhir, kapal Haiyang DZ-10 milik Cina beroperasi di Laut Natuna Utara. Kapal Cina tersebut memiliki indikasi kuat sedang melakukan riset bawah laut kekayaan minyak dan gas di Laut Indonesia. Ini dia, kapal perang Cina, nomor lambung 172. Kapal Cina kembali memasuki area Laut Natuna. Kapal riset Haiyang DZ-10 terpantau beroperasi selama 1 bulan di zona ekonomi eksklusif Indonesia sejak akhir Agustus 2021. Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJ melaporkan kapal riset tersebut mondar-mandir di wilayah Laut Natuna Utara. Diduga kapal tersebut melakukan riset bawah laut di perairan yang mengandung minyak dan gas paling besar di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ia menerima laporan masuknya kapal-kapal Cina dan Amerika Serikat melintas di Natuna. Tidak ada kapal asing yang masuk ke perairan kita. Siap, Bapak Presiden. Untuk hari ini ada kapal yang masuk, namun dia melaksanakan lintas laut internasional dan dalam keadaan aman, yaitu kapal-kapal dari Cina dan kapal-kapal dari Amerika. Dan semua dalam keadaan aman dan kondusif. IOJ juga melaporkan lintasan zigzag yang dilaporkan kapal Haiyang DZ-10 menjadi indikasi kuat bahwa mereka tengah melakukan riset bawah laut di Natuna Utara. Ada apa kapal Cina di Natuna? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Kepala BAIS TNI Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto dan peneliti maritim Indonesia Ocean Justice Initiative Imam Prakoso. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Mas Imam dulu. Mas Imam, tadi laporan dari Komandan Laut di Natuna langsung kepada Bapak Presiden, katanya kapal-kapal itu hanya melakukan lintas laut internasional. Kalau penelitian Anda seperti apa? Ya baik, bahwa berdasarkan monitoring tools yang kami pergunakan, yaitu berdasarkan AIS, gitu, Automatic Identification System, itu memang betul kami mendeteksi sinyal kapal Haiyang DZ yang melakukan aktivitas tentunya di Laut Natuna Utara, tepatnya di wilayah landas kontinen selama kurang lebih 1 bulan dan sempat keluar kemudian masuk lagi hingga sekarang masih ada. Jadi kapal tersebut kami pantau itu memang membuat manuver lintasan zigzag atau kotak-kotak atau grid begitu, yang mengindikasikan kuat bahwa kapal tersebut sedang melakukan survei laut begitu. Oke. Jadi memang ada tujuan kapal itu berada di situ dan melakukan aktivitas. Jadi tidak hanya sekedar melintas. Bukan gitu. Melintas saja, tapi melakukan riset. Apa yang bisa dilakukan Indonesia sebagai pemilik kedaulatan laut di sana? Baik, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 bahwa landas kontinen itu merupakan wilayah jurisdiksi Indonesia, gitu. Di mana di situ memang kita tidak punya kedaulatan penuh, akan tetapi kita mempunyai hak berdaulat di situ.
terkait dengan sumber daya alam, misalkan perikanan dan minyak dan gas bumi ya, termasuk eksplorasi dan eksploitasinya begitu. Oke. Jadi terkait dengan keberadaan dan aktivitas kapal riset Tiongkok tersebut, sebetulnya Indonesia perlu untuk meminta klarifikasi terhadap pemilik kapal tersebut, dalam hal ini adalah pemerintah Tiongkok, mengenai apa yang sebetulnya dilakukan oleh kapal itu dan riset apa yang dilakukan. Dan yang lebih penting lagi, dalam Undang-Undang nomor 5 mengenai ZTE tahun 83 ya, itu setiap aktivitas riset di ZEE itu perlu atau harus mempunyai izin dari pemerintah Indonesia. Nah, apabila kapal tersebut tidak memiliki izin, berarti telah melanggar perundang-undangan Republik Indonesia dan tentu saja melanggar hukum internasional juga. Dalam UNCLOS 1982 diatur dalam beberapa pasal mengenai riset di ZEE. Baik, saya ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, apa yang bisa kita lakukan sebagai protap menjaga kedaulatan juga sekaligus menjaga keamanan negara terkait dengan keberadaan kapal asing di Natuna itu? Nah, ini kita harus mengerti dulu bahwa ZEE itu adalah laut internasional. Di sana hak kita itu hanya eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi. Hanya itu 3 itu saja. Kalau kita berbicara ZEE, di ZEE kita berbicara zona maritim. Nah, kalau kita berbicara penelitian, maka kita berbicara landas kontinen. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda. Nah, Cina dan Indonesia tidak ada konflik tentang landas kontinen. Nah itu, jadi kita tidak ada berbicara tentang penelitian. Nah tadi, ini sangat, kalau saya pikir ini yang disampaikan Pak peneliti tadi ini, Mas Imam ini sangat tidak jelas. Karena AIS itu adalah Automatic Identification System. Jadi dia hanya memperlihatkan, ini loh saya kapal ini nama ini. Jadi identitas dia jelas. Itu AIS. Dengan AIS kita tidak bisa bilang oh dia sedang melaksanakan penelitian. Kalau dia melaksanakan siksak itu kan asumsi. Tidak bisa kita menyalahkan berdasarkan asumsi. Dengan asumsi kita panggil itu dubes Cina, ya tidak mungkin lah. Itu tidak mungkin kita lakukan itu. Karena kewenangan kita di sana kalau dia ambil ikan, nah baru kita tangkap. Tapi kalau tidak, ya tidak. Makanya ini tolong dipelajari dulu. Kalau riset seperti yang diduga itu, apakah itu ada pelanggaran terhadap hak-hak kedaulatan kita, Pak Sulaiman? Kan diduga, kan belum tentu. Makanya kita jangan melompat logikanya. Kalau diduga, asumsi, ya jangan langsung asumsi sama dengan kenyataan. Itu konyol. Apalagi kalau kita ini berhadapan dengan negara asing, gitu loh. Jadi kalau betul-betul riset, mana kapal risetnya? Ada enggak alat-alatnya yang turun? Ada enggak tertangkap seperti itu? Kalau tidak ada ya jangan dibilang itu. Apalagi tadi hanya pakai AIS. Wah itu terlalu jauh. AIS itu hanya menentukan automatic identification system. Ini loh nama saya ada di situ. Itu. Mas Imam, bisa kita buktikan bahwa kapal tersebut sedang melakukan riset di wilayah kita? Baik, jadi selama ini memang kita menggunakan statement diduga kuat ya Pak. Nah, diduga kan? Gitu. Sebentar Pak, ya. Namun ada petunjuk bahwa kapal tersebut sedang melakukan riset. Karena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Jadi beberapa kapal riset Tiongkok sekarang ini tengah sibuk juga melakukan kegiatan yang serupa dengan kapal Haiyang DC-10 ini di wilayah ZEE negara tetangga kita seperti Malaysia, kemudian Filipina. Karena mereka telah siap dengan infrastruktur yang sudah selama ini dibangun oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan, yaitu di gugusan pulau-pulau karang itu. Selama ini mereka jadikan untuk basis militer dan riset kapal-kapal riset tersebut. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2021 kemarin, pemerintah Malaysia
telah memberikan sikap yang cukup jelas gitu bahwa Kemenlu dari pemerintah Malaysia mengeluarkan atau mengirimkan nota diplomatik terhadap pemerintah Malaysia terhadap pemerintah Tiongkok akan keberadaan dan aktivitas kapal-kapal riset mereka di ZEE Malaysia gitu. Oke. Yang baru-baru ini terjadi begitu. Jadi itu juga bisa diidentifikasi dengan AIS, dengan itu polanya adalah sama gitu ya. Itu membuat zigzag dan garis kotak-kotak dan grid begitu. Jadi memang ini dugaan kuat, tentu saja ini tentunya kami mengharapkan follow up. Kami tidak mampu untuk langsung check on the water begitu. Yang mampu adalah tentu saja aparat keamanan laut Indonesia tentunya untuk memastikan apakah benar-benar itu riset yang terjadi di situ atau kegiatan yang lain begitu. Baik, oke. Pak Sulaiman, kalau ya, oke. Ini Pak, saya jawab. Silakan. Maaf, ini keliru lagi. Jangan samakan Brunei, Malaysia, Vietnam dengan Indonesia. Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam itu punya sengketa landas kontinen dengan Cina. Jadi Cina mengklaim landas kontinen saya ada di Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Jadi kalau mereka melakukan survei bahwa landas kontinen, ya itu sah-sah saja karena dia mengklaim itu. Makanya si Malaysia marah-marah. Tapi dengan Indonesia kan tidak. Tidak ada kita masalah landas kontinen. Jadi tidak mungkin, tidak bisa kita samakan Malaysia, Filipina, Brunei, dan Vietnam. Itu tolong dibedakan. Kalau mereka melakukan riset itu secara undang-undang atau secara aturan diperbolehkan, Pak Sulaiman? Loh, ya jelas tidak boleh. Kalau boleh. dia melaksanakan riset pasti tidak boleh. Tapi tanda-tanda yang dipakai tadi itu tidak bisa dipakai lalu kita panggil. Makanya kalau dubes Malaysia memanggil Cina pantas karena mereka punya sengketa landas kontinen. Ya wajar. Kalau kita tapi untuk di Indonesia tidak ada. Kalau kita misalnya ingin memastikan apa yang sedang mereka lakukan di sana, apakah riset atau mengambil ikan atau hanya melintas, bolehkah kita memanggil kalau hanya melintas, dubes? kita hanya bisa melihat kalau betul-betul dia menangkap ikan, itu bisa kelihatan. Kalau dia melakukan riset apa, sepanjang kita tidak punya bukti, kita tidak bisa. Dia bisa bilang saya main-main di sini dan itu haknya dia. Kewenangan kita hanya 3 itu. Jadi tidak bisa, kita jangan begitu lihat itu, oh dia sedang meriset. Oh tidak bisa seperti itu. Ini punya aturan yang jelas. Baik, Jangan samakan dengan itu tadi saya bilang Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei. Mereka punya sengketa landas kontinen. Ya, makanya Cina itu masuk ke sana. Ya bisa aja dia sedang main-main di landas kontinennya Vietnam. Bisa saja. Baik. Kenapa kita ribut? Kan itu. Mas Imam, kita kan perlu menjaga kedaulatan kita untuk membuktikan bahwa kapal-kapal Cina dan juga Amerika itu di sana melanggar aturan, apa yang harus kita lakukan, dan kalau terbukti kemudian apa yang harus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut? Ya, baik. Tentu saja saya mencoba menanggapi pendapat dari Pak Sulaiman bahwa Tiongkok itu dia tuh melakukan klaim sepihak terhadap 9 dash line gitu yang itu sangat beririsan jelas sekali dengan landas kontinen Indonesia gitu. Karena itu mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa itu adalah wilayah mereka melakukan beberapa aktivitas. Tidak hanya riset, beberapa tahun yang lalu juga hadir juga Coast Guard mengawal kapal ikan Tiongkok gitu dan sempat juga itu disikapi secara tegas oleh pemerintah Indonesia gitu dengan mengirimkan nota diplomatik. Namun itu ya sepertinya tidak terjadi dalam intrusi sekarang ini gitu. Nah, terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Iya, langkah-langkah. Ya baik, ya kami memberikan rekomendasi, kami sekedar dapat memberikan rekomendasi begitu. Untuk mengklarifikasi sebetulnya tidak ada salahnya sebetulnya pemerintah Indonesia melakukan klarifikasi misalkan terhadap
ke Dubes Tiongkok gitu, hanya sekedar bertanya gitu. Dan tentu saja hasilnya nanti bisa disampaikan kepada masyarakat begitu. Baik. Apabila itu terbukti riset, berarti kan seperti dengan yang dijelaskan tadi oleh Pak Sulaiman, berarti itu melanggar begitu kan. Terus kemudian ya perlu dilakukan sikap yang lebih tegas tentu saja apabila terbukti melakukan riset di situ. Baik, eksplorasi. Baik, Pak Sulaiman, di sana sekarang sedang berlangsung operasi siaga tempur. Apakah itu sudah cukup atau bisa ditingkatkan lagi untuk menjaga kedaulatan kita? Loh, Pak, kita jangan salah lagi. Apa itu, Pak? Kedaulatan kita itu hanya sampai 12 mil, Pak. Oke. Di ZEE itu kita tidak punya kedaulatan. Ini tolong disampaikan, kita tidak punya kedaulatan di ZEE. Kita punya hak berdaulat saja. Ya. Di mana kita hanya boleh melarang orang nangkap ikan di sana. Ini tolong harus kita mengerti dulu. Lalu kalau tadi disampaikan antara Nine Dot Line dengan landas kontinen itu ada dua rezim hukum yang berbeda. Ya. Kalau Nine Dot Line yang diklaim oleh Cina itu mengklaim tentang zona maritim. Nah, ini tolong, zona maritim itu permukaan laut. Nah, sedangkan yang dibilang tadi, survei itu ada landas kontinen, itu seabed, undang-undangnya beda. Oke. Undang-undang landas kontinen dan undang-undang ZEE. Ya. Jadi tidak sama antara ZEE yang zona maritim dengan landas kontinen itu sangat berbeda. Nah, Cina dengan Indonesia yang ada sengketanya zona maritim di ZEE. Jadi bukan di landas kontinen. Artinya yang dilakukan oleh Indonesia saat ini sudah tepat? Sudah benar. Oke, baik. Kita tidak punya alasan untuk bertanya kepada Cina karena dia hanya mondar-mandir seperti itu dan kita tidak punya bukti bahwa dia sedang melaksanakan survei. Baik. Hanya asumsi. Ya. Maka tolong, kalau asumsi begini itu jangan langsung bunyi dulu. Baik. Sampai dapat fakta baru bunyi. Baik, kita akan sama-sama. Asumsi aja kita sudah rame. Sampai Presiden harus menelpon itu ke Angkatan Laut. Jangan dibikin begitulah. Kita lihat baik-baik dulu. Baik, ya. kita akan mencari fakta. Pelajari dulu aturan. Supaya kedaulatan Jadi kita zona terjaga. maritim, Nine Dot Line dengan landas kontinen itu dua hal yang berbeda. Ya, oke. Nah, itu. Baik, Pak Sulaiman, Mas Imam, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kejelasan akan segera terjadi. Baik, selamat malam. Ya.